biar bisa kelihatan semuanya. Oke, baik. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, selamat malam di acara Cangkiran. Cangkiran itu singkatan dari merancang pikiran Bapak Ibu sekalian. Jadi kegiatan malam hari ini adalah perbincangan coaching dengan gaya Jogja. Jadi Bapak Ibu santai saja dan setiap pesan selalu saya sampaikan jangan lupa cangkir Anda, itu ya. Jangan lupa cangkir Anda bisa berarti bahwa Anda perlu menyiapkan cangkir karena kita ngobrolnya lama. Jadi, yuk yang sudah membawa cangkir boleh ditunjukkan di layar Anda. Oh, ayo, mana cangkirnya? Wih, Kak Alika tidak lupa. Ayo Bang Raja mana? Ya, Wih, besar kali cangkirnya. Ayo biar Kak apa Maksen tuh? mana? Biar Ayo. Ayo, biar Kak kenyang. Lukita, mana cangkirnya? Ayo. Belum siap. Kak David, mana Kak David? Oke, Kak Yani, oh gak ada cangkir ya. Oke, tapi yang lebih penting adalah kita menyiapkan pikiran kita, Bapak Ibu sekalian, betul ya? Karena Betul. bagaimanapun juga keseharian kita berbicara, berperilaku, berperasaan, bertindak dalam sehari-hari, semuanya berasal dari pikiran kita. Begitu ya. Maka sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita menyerahkan diri kita, hati kita, pikiran kita. Semoga Sang Maha Perencana, Sang Maha Pencipta, memberkahi kita dengan waktu-waktu yang berharga dalam beberapa jam ke depan sehingga kita bisa saling bertukar wawasan, bertukar perasaan, bertukar ilmu, juga segala peralatan yang mendukung perjumpaan kita pada malam hari ini diberkahi dengan kelancaran sinyal internet device kita. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah ada 17 orang yang hadir, yang belum hadir boleh membuka kamera, begitu ya. Dan perbincangan kita santai, Bapak Ibu sekalian, dan mungkin saya boleh cek siapa yang sudah pernah hadir sebelumnya. Oke, boleh lambaikan tangan yang sudah pernah hadir sebelumnya. Oke, Kak Alika, Kak Maksen, wah, Bapak Ketua KCS ya, kemudian Hulu kita juga sudah pernah hadir. Oke, baik. Kak Yani juga sudah pernah hadir? Oke. Oke, siapa yang baru hadir pertama kali malam hari ini? Oh, ada? Belum ada. Oh, nggak ada ya? Oke, baik. Berarti semuanya pernah hadir. Baik, thank you, terima kasih. Nah, kalau gitu, Bapak Ibu, kita mulai dengan perbincangan karena Anda semua pernah hadir. Tentu tahu bahwa percakapan cangkiran ini berbasis ilmu coaching, Bapak Ibu, gitu ya. Maka yuk yang sudah pernah hadir, gitu ya, tentu saja kecuali Coach Gius ya. Yang sudah pernah hadir, yuk boleh kita sharing apa itu coaching, Bapak Ibu. Yuk, silakan. Supaya yang lainnya juga lebih ingat apa itu coaching. Silakan. Yuk, siapa? Kak Lukita, silakan. Apa itu coaching Kak Lukita? Kucing adalah perbincangan antara dua dua orang, yaitu coach dengan kucing. Dengan Ci. Di sini mereka akan menuju suatu tujuan dan mengikuti langkah-langkahnya untuk meningkatkan sumber daya manusianya, yaitu yaitu Ci sebagai kliennya. Dan di sini kita akan membantu dengan pemikirannya Kunci sendiri untuk meningkatkan motivasi ke depannya dia sesuai dengan tujuan dia itu mau melangkah kemana. Seperti itu. Sesuai Oke, dengan tujuan. baik. Terima kasih kalau kita sharing. Jadi seperti kondektur ya. Mau kemana Bu? Gitu ya. Oke, mau ke mana? Ke terminalnya, Terjadi tujuan. terminalnya Bungur AC. Wah, oke ya. Oke, mari kita naik gitu ya. Perbincangan antara dua orang, antara kondektur dengan penumpang gitu ya. Mau kemana? Mau ke Bungur AC. Oh ya, naik gitu ya. Boleh, Pak Ibu sekalian, boleh. Oke, yang lain ada yang boleh menambahkan. Apa itu coaching? Silahkan. Kak Aliska kan juga pernah hadir. Silahkan, Kak. Boleh. Ya, kucing adalah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Coach, Waalaikumsalam. silakan saya untuk bicara di sini.
Mungkin coaching itu adalah suatu perbincangan yang lebih dari satu orang ya, dua orang ya. Jadi perbincangan yang intensif di sini. Jadi yang dilakukan seseorang oleh coach bersama dengan coachingnya, di mana coach memfasilitasi coach itu sendiri dengan apa tuh? Dengan memberikan apa suatu penjelasan-penjelasan atas segala pertanyaan-pertanyaan yang apa tuh yang dilontarkan oleh coach itu sendiri untuk memperoleh tujuannya itu untuk memperoleh tujuan itu sendiri. Jadi tujuannya si coach itu. Oke, Ya jadi mungkin selebihnya ya yang lain. selebihnya sudah lebih. Gitu. Oke, keren. Terima kasih Kak Alika. Ada tambahan yang lain, teman-teman? Apa itu coaching? Oke, ini Bang Raja nih kayaknya. Ayo Bang. Wih, Bang Raja dua device kah? Oke, silakan Bang. Yap, Coach. Eh, suara saya apa kedengaran? Aman, aman. Oke, thank you. Kemarin saya buka juga beberapa video yang ada di grup ya. Setelah bergabung grup, baru aja sih bergabung ke grupnya. Oke, oke. Menarik ternyata ya kan. Jadi kalau menurut MCI ya, Masyarakat Coach Indonesia itu, coaching itu adalah percakapan istimewa, ya percakapan intensif, ya yang dilakukan oleh coach dan coachee atau kliennya, di mana dalam percakapan tersebut akan memperjelas goals-nya si coachee. Iya, jadi selama ini kadang kita memang kayak nggak jelas gitu. Kemarin contoh yang disampaikan Coach Agung itu resolusi itu nggak pernah tercapai itunya. Salah satunya karena nggak jelas. Nah, di sini si coach akan berperan bagaimana menjelaskan, mendetailkan goals yang mau dituju oleh si coachee. Nah, dengan menggunakan sumber daya yang ada, memaksimalkan sumber daya yang ada, tentunya untuk mencapai goals yang sudah ditetapkan oleh sang coachee. Nah, secara apa ya kita bilang, secara simpelnya mungkin mengantarkan si coachee ke tujuannya, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin itu coach dari saya. Oke, mantap kali. Ini dosen sih ya. Jadi menerangkannya tertata. Keren, keren. Boleh tahu dosen apa, Bang? Di Tebing Tinggi? Saya di Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi. Ah, Untuk mata kuliahnya ada beberapa, termasuk pendidikan anti korupsi, wih. kemudian organization management. Nah, ada beberapa mata kuliah. Itu coach. Oke, mantap, mantap. Dosen sih ya, jadi bisa bisa meringkas obrolan gitu ya. Kan itu kan ngobrol ya, ngobrol dan kemudian Iya. menyampaikan. Oke, keren. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi saya tidak tahu, mungkin hanya kesalahan diksi saja ya, kesalahan diksi memilih kata bahwa kemudian coach menjelaskan gitu ya. Maksudnya memperjelas gitu ya. Betul, tetapi coach tidak menjelaskan. Jadi dalam perbincangan coaching, coach hanya bertanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi siapa ya? Tadi bulu kita tadi ya menjelas coachnya memberikan penjelasan gitu. Tidak, coach tidak memberikan Dan penjelasan. grogi. Ya, Pak, oh iya, iya, nggak apa-apa. Gitu. Minum dulu, Yang minum sudah dulu, ada minum di dulu. pikiran pun hilang ya grogi. Coach hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak. Betul. Klien itu Saya bisa mau menjelaskannya sendiri apa keinginannya. Gitu. ya betul. Oke. Oh, siap, siap. Tuh, Oke, oke. Berarti menjelaskan dengan bertanya gitu ya. Jadi tidak menjelaskan tapi bertanya. Oke, baik, baik. Terima kasih. Kemudian oke. Kemudian selamat datang Bu Desti, selamat malam Pak Muklis, selamat datang gitu. Oke, silahkan Pak. Kalau ada kegiatan yang lain nanti Bapak bisa menyaksikan rekaman dari perbincangan ini. Oke, tadi yang disampaikan sudah mencakup hal-hal yang memang menjadi pemahaman coaching ya, Bapak Ibu sekalian. Coaching itu percakapan.
Kenapa saya memperjelas dengan kata percakapan begitu? Karena teman-teman yang mungkin baru datang di malam hari ini, kemudian mendengar, oh coaching itu, coach itu melatih gitu ya. Berarti kita akan latihan gitu ya. Kita akan latihan sepak bola. Kalau coachnya coach Sintayong gitu ya. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak akan berlatih gitu, tetapi kita akan berbincang-bincang. Dan betul loh Bapak Ibu sekalian, ketika suatu kali ada eh, saya dalam perjalanan bertemu dengan seseorang dan saya menjelaskan bahasa seorang coach, kemudian dia mengira, oh iya iya iya, wah berarti sering olahraga ya. Oke, gitu ya. Iya, saya sering olahraga, tapi bukan coach itu maksudnya gitu ya. Ternyata masih mengira bahwa kalau coach itu berarti melatih sebuah olahraga. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Meskipun para pelatih olahraga itu juga menyebut dirinya coach, tetapi yang kita kita bincangkan dalam hal ini adalah bagaimana percakapan intensif tadi, seperti yang disebutkan Bang Raja tadi, disebut Bang Raja tadi, membahas tiga hal, Bapak Ibu. Tiga hal itu apa saja, gitu ya. Pertama, kita membahas tujuan. Tujuannya siapa? Tujuannya klien. Jadi yang kita bahas adalah tujuannya klien, bukan tujuannya coach, Bapak Ibu. Ini juga sering terjadi kesalahpahaman ketika dalam webinar saya dengan para guru, begitu ya, yang sudah pernah belajar coaching dan mereka mengatakan, oh iya nih, ini murid saya nih apa bermasalah nih mau saya coaching gitu ya supaya mereka tidak bermasalah. Nah, dari statement ini saja itu kemudian para guru apa ya menggunakan coaching dengan cara tidak tepat gitu ya. Karena yang punya tujuan itu klien gitu ya. Nah, ini kok coachnya punya tujuan gitu kan. Dan biasanya orang-orang bermasalah itu merasa tidak punya masalah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi oh saya nggak punya masalah kok gitu kan kok mau di coaching. Jadi betul membahas tiga hal. Yang satu adalah membahas tujuan. Kemudian yang kedua, wah, Kak Oscar nih, oh betul. Yang kedua membahas langkah, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, kemudian kita membahas tentang sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi betul, dalam sesi coaching apa yang dilakukan pertama kali? Coach akan menanyakan tujuannya apa. Tujuan. Ya, dan setelah tahu tujuannya, coach juga akan menanyakan. Langkah untuk Oh, sebelum sampai langkah, Bapak Ibu. Definisi coachingnya masyarakat ke Indonesia itu kan memfasilitasi klien menemukan tujuan, memperjelasnya, artinya memperjelas tujuan itu, baru menemukan langkah. Nah, kalau tujuannya belum jelas, kesulitan kita untuk menemukan langkah, Bapak Ibu. Betul ya. Jadi misalnya, Bapak Ibu tujuannya mau kemana nih? Kan? Bisa langkah. Oke, mau ke Medan, gitu ya. Terus langsunglah kita bikin langkah kan. Oke, ayo segera kita beli tiket pesawat, gitu kan, supaya segera sampai ke Medan. Oh, ternyata saya ke Medannya nanti pertengahan tahun, gitu. Ngapain buru-buru beli tiket pesawat malam ini, gitu kan. Jadi semua tujuan itu harus ada syaratnya. Oke, siapa yang masih ingat syarat tujuan? Ayo, satu. Ada? Boleh, boleh. tujuan. Oke. Mark, Yes. Ayo Bang Raja, bolehlah. Ayo, bagi-bagilah. Satu. yang pertama S, ya kan smart kan? S-nya Yes. itu hmm, spesifik. Spesifik, betul. Kemudian M-nya itu measurable, Oke. terukur. Yes. Kemudian A-nya A-nya itu hmm, apa ya? Achievable. Achievable. Achievable, Oh, ya. yes. Kemudian R-nya itu reliable, Yes. ya. Kemudian uh, T-nya timeline atau time based. Yes. Betul sekali. Atau dalam bahasa Indonesia yang biasanya kita sebut bahwa smart itu uh, uh, spesifik, betul. Kemudian terukur. Measurable itu terukur, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya tujuan, pastikan tujuan itu bisa diukur. Karena kalau tidak bisa diukur, kita tidak pernah tahu apakah kita ini mendekati tujuan kita atau malah menjadi tujuan, gitu ya. Oh, misalnya saya tahun ini saya ingin turun berat badan 10 kilo misalnya gitu ya di akhir Desember 2025. Itu jelas ada ukurannya Bapak Ibu. Gitu ya. Ternyata nanti sudah selesai apa masuk bulan November, masuk bulan Desember, kita tinggal ukur apakah saya sudah turun 10 kilo gitu kan. Wah, alhamdulillah tinggal 15 kilo lagi gitu ya. Lah, berarti bukannya bukannya
tujuannya mendekati malah menjauhi begitu ya. Harusnya turun 10 kilo dari awal tahun kok sampai sampai November malah kurang 15 kilo. Berarti kita menjauhi tujuan. Maka tujuan itu perlu diukur Bapak Ibu. Maka apapun tujuan Bapak Ibu perlu ada ukurannya. Jadi saya mau kaya, boleh. Apa ukuran kaya menurut Anda? Saya mau sukses, boleh. Apa ukuran sukses menurut Anda? Nah, ukuran itu pastikan bisa diukur gitu, ada ukurannya. Sehingga kalau kemudian mengatakan saya mau bahagia, oke, apa ukurannya bahagia gitu ya? Sulit juga kalau kita tidak tahu ukurannya. Maka kita perlu yang mengukur. Saya ingin lebih mencintai pasangan, mencintai keluarga, boleh. Sebutkan ukurannya sehingga kita tahu Aku apakah bisa. kita dari hari ke hari kita semakin mendekati tujuan kita. Maka itu perlunya ukuran. Terus kemudian yang ketiga, tadi Bang Raja menyebutkan bahwa achievable. Achievable itu terjangkau, Bapak Ibu. Kita pastikan tujuan kita terjangkau. Meskipun tidak semua tujuan kita itu seluruhnya dalam kendali kita. Betul ya, saya mau sehat gitu ya. Ya kan tidak 100% saya bisa sehat begitu ya. Tetapi pastikan langkah-langkahnya itu dalam kendali kita. Nah, itu nanti kita yang bahas pada hari ini, coaching planning, membahas tentang rencana. Pastikan langkah-langkah itu dalam kendali kita. Saya mau turun 10 kilo gitu kan. Ya, saya nggak tahu berhasil atau tidak. Gitu kan. Tetapi saya punya langkah-langkah yang pasti dalam kendali saya. Olahraga, menjaga makan, itu dalam kendali saya. Berbeda dengan misalnya saya mau gaji saya naik, gitu ya. Saya beri contoh itu, gaji saya naik 100% bulan depan, gitu kan. Wah, padahal saya karyawan, Bapak Ibu, gitu ya kan. Saya nggak punya kendali untuk menaikkan gaji saya. Kan berarti itu kan di luar kendali kita. Maka pastikan tujuan kita itu di dalam kendali, langkah-langkahnya dalam kendali kita. Gitu. Hati-hati ketika Bapak Ibu mempunyai tujuan yang di luar kendali Bapak Ibu. Apa biasanya saya pernah ketemu dalam webinar begitu seorang guru. Saya pengen menjadi guru yang menginspirasi. Oke, yang Sih. hidupnya bermakna. Oke. Lalu saya tanya apa ukurannya bermakna dan sang guru mengatakan saya bermakna dalam hidup ketika seluruh murid saya berhasil dalam hidupnya. Waduh, saya bilang gitu ya. Waduh, kalau semua murid itu Bapak sudah punya berapa murid gitu ya? Apakah harus dicek satu-satu mereka berhasil dalam hidup gitu kan? Itu kan sesuatu yang di luar kendali Bapak Ibu. Maka pastikan tujuan itu spesifik, detail, kedua terukur, ketiga dalam jangkauan kita. Betul ya? Kita punya kemampuan untuk mewujudkan itu. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, tenang saja. Dalam coaching kita bisa mencari memang kita butuh kemampuan apa. Saya mau sehat, saya butuh diet. Wah, tapi saya tidak bisa diet. Kan? Oh lah, tinggal kita tanya. Lalu supaya kamu tahu diet, bisa diet apa yang harus dilakukan. Nah, itu kemudian bisa bisa kemudian, oh berarti saya perlu konsultasi ke dokter gizi, ke nutrisionis gitu kan. Artinya kemampuan itu bisa dicari, Bapak. Jadi kalau belum punya kemampuan, kan kita masih bisa menggalinya dengan mengetahui kemampuan apa yang ada. Itu kan. Terus berikutnya R, gitu ya. R itu biasanya adalah yang terhubung dengan kita, relevan, penting, perlu, prioritas, gitu ya. Kalau tujuan kita itu tidak penting, kita tidak perlu dengan tujuan kita, dan tujuan itu tidak jadi prioritas kita saat ini, maka mudah bagi kita untuk tidak mengejarnya atau tidak mewujudkannya. Jadi tujuannya kayak yang mulia, gitu ya, tetapi tidak terhubung dengan kita. Maka kita perlu memiliki tujuan yang terhubung dengan diri kita. Itu R. Dan yang T terakhir tadi adalah time, days. Ya. Artinya tujuan kita itu harus bisa masuk dalam kerangka waktu, Bapak Ibu. Atau saya sering bilang, harus bisa diletakkan dalam kalender. Jadi mulai Bapak Ibu usaha mencapai tujuan kapan, deadline-nya kapan untuk tujuan tersebut. Begitu ya. Contoh misalnya saya mau pergi ke Medan, gitu ya. Saya mau pergi ke Medan naik pesawat di bulan Juni. Oke, berarti kita masih ada waktu 6 bulan, begitu. Oke, saya harus hitung nih harga pesawatnya berapa, gitu kan, PP berapa, saya perlu menabung. Nah, kan itu kan, saya kapan saya mulai menabung menyisihkan uang untuk beli tiket itu harus ada ukurannya, Bapak Ibu. Ada waktunya. Nah, kalau tidak ya
Kita tidak bisa mengharapkan ya siapa tahu nanti dapat rezeki gitu ya. Tujuan itu kalau penting tuh Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu memastikan semuanya itu dalam rencana Bapak Ibu. Jadi ya, ya siapa tahu nanti saya dapat rezeki loh. Ya, tidak boleh begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita pastikan dalam waktu kapan semuanya bisa teraih. Itu artinya bahwa tujuan perlu dalam kerangka waktu atau berwaktu. Waktu kapan mulai, waktu kapan selesai. Itu Bapak Ibu ya. Jadi maaf, tujuan Bapak Ibu perlu berwaktu. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kita minum dulu sebentar. Tentang tujuan sebelum kita masuk ke berikutnya yang kedua langkah. Nah, langkah itu sebenarnya akan kita bahas pada malam hari ini. Apakah ada yang hendak sharing atau hendak bertanya mengenai tujuan? Silahkan. Nih, selamat malam Pak Sulaiman. Oh, di Berau ya, Kalimantan. Berau itu Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara, Pak? Timur ya? Kalimantan Timur. Timur ya? Oke. Tambang ya biasanya ya, kota Tambang ya? Ya, benar sekali. Hmm, baik, baik. Pak Sulaiman, apa kegiatan sehari-hari? Selain ngajar, jadi tukang arit, Pak. Wih, mengajar apa, Pak? Mengajar Tik-tik, Pak. TI, TIK? Tiga, Pak. Ah, oke. Alumnus Jogja, Mana? Jogja mana, Pak? Timik Amikom. Wih, Ring Road, Pak. Pak. Ya, 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 ya itu dekat rumahnya Kunti Soto itu, Amikon, depannya UPN itu kan? Betul. Ya, ya. Dulu saya punya teman kuliah di sana gitu dan kami meledeknya adalah Akademi Mini Kompo gitu. Kita Ya, generasi muda ini nggak tahu Mini Kompo itu apa ya. Tapi di generasi saya yang tua-tua ini tahu gitu ya. Keren. sejarah Tahun lulusan berapa, Pak? saya 2015. 2015 lulusnya. Iya. Ah, oke. Asli? Asli NTT, Pak. Oh, loh, ini orang NTT berkumpul di NTT-nya mana? NTT-nya di Alor. Alor, Ini ada weh. Pak, Nih, ada senior ini. ya itu dia. Ada komunitas NTT juga loh, Nat. Boleh boleh gabung di grup NTT. Oh, tapi ini Ya, kan di Berau ya, posisinya di Berau ya. saya di Berawan. Coach, Baik. komunitas Medan apa udah ada, Coach? Nah, itu dia. Kita bikin lah, Bang. Medan lah. Siap. Ya. Medan, ya. Belum nih, kami belum belum sampai ke Medan nih. Tapi ya nggak apa-apa lah orang Medan datang ke Jogja dulu lah ya. Nanti kita bikin, Bang. Kita bikin. Medan itu banyak kok, banyak coach-coach dari masyarakat coach Indonesia. Oke, baik. Ada yang mau tanya tentang tujuan, Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada, oke. Bang Aziz, silahkan. Oh iya, terima kasih, Coach. Jadi gini, saya izin bertanya. Ini selaku anggota baru mungkin ya, Coach ya. Baru pertama kali ikut. Oke, baik. Selamat datang. Selamat Nah, datang di Yogyakarta, gitu. Selamat belajar, enggak ya? Gimana, iya. gimana, gimana, Bang? Gimana? Jadi ini, Coach, terkait tujuan, itu ketika kita menentukan apakah perlu menentukan tujuan ini ada perbedaan antara jangka pendek sama jangka panjang gitu, Coach. Nah, itu aja sih, Coach. Oke, Jadi oke. ibaratnya kalau ditentukan itu kalau yang jangka pendek biar tercapai dulu nanti buat lagi gitu atau langsung yang jangka panjang biar apa jangkanya bertahap sampai Ah, begitu. oke, oke. Keren nih, Pak Aziz. Boleh tahu, Bang Aziz atau Mas Aziz di mana? Domisili? Asalnya dari Lampung, Coach. Sekarang? Kalau sekarang posisinya masih kuliah di Jakarta, Mas ya. Oh, di Jakarta. Oke, baik, baik. Menarik nih ya. Eh, jangka pendek atau jangka panjang, Mas Aziz, itu adalah bagian dari ciri smart yang terakhir tadi, waktu. Kapan waktunya, gitu ya. Maka biasanya waktu itu dibagi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Begitu kan. Jangka pendek itu biasanya, ini biasa, setiap orang bebas sih ya. Kalau saya biasanya kalau jangka pendek itu 1 sampai 2 tahun. Itu saat jangka pendek. 2 sampai 5 tahun itu jangka menengah. Di atas 5 tahun itu jangka panjang. Hanya Mas Aziz kadang-kadang kita perlu melihat gitu ya.
Karena usia kita kan beda ya Mas ya. Usia kita beda itu. Saya kan udah tua gitu ya. Karena tua itu saya pengalamannya sudah panjang gitu maksud saya. Nah, kalau yang muda-muda gitu ya, ya jangan terlalu panjang lah melihat itu, gitu ya. Jangan terlalu panjang. Jadi boleh membuat tujuan itu yang bisa terlihat gitu. Namanya tujuan itu bisa dilihat, artinya apa yang Anda lihat di diri Anda misalnya 5 tahun lagi gitu ya, 2 tahun lagi gitu. Itu lebih memotivasi daripada oke, saya 20 tahun dari sekarang gitu ya. Itu kejauhan Mas gitu ya. Sama seperti kalau kita melihat gitu ya, kalau kita melihat sesuatu kalau terlalu jauh itu kabur gitu. Tetapi boleh kalau kalau Mas Asis punya punya tujuan jangka panjangnya fix gitu ya, misalnya tujuan jangka panjangnya jelas. Nah, nanti kita perlu membuat milestone. Milestone itu tahapan-tahapan untuk sampai ke tujuan itu. Saya biasanya kalau dengan anak-anak sekolah gitu ya, saya akan nanya, oke cita-citanya kemana? Itu cita itu kan jangka panjang. Oh, ada yang mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi guru gitu ya. Apapun itu, kemudian saya letakkan dalam sebuah garis gitu kan. Oke, tahun berapa nih jadi ini gitu kan. Itu kan jangka panjang banget kalau misalnya anak SMP atau anak SMA itu kan panjang banget. Nah, maka kemudian saya akan mengajarkan kepada mereka, oke, sekarang kita buat langkah-langkah untuk sampai ke tujuan Anda. Kan begitu kan? Nah, itu langkahnya itu jangka pendek. Jadi misalnya ya, oke lulus lulus sekolah dulu, setelah lulus sekolah lanjut kemana, sampai ke cita-citanya. Begitu, Mas Aziz. Oh, Jadi ya, ya, Coach. boleh boleh dibuat itu gitu ya. Nah, mari sebelum kita melangkah pada langkah, melangkah pada langkah. Sebelum pembahasan kita masuk kepada langkah, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya tentang tujuan? Oke, Bu Desti Ayu dari mana Ibu? Penasaran saya. Silakan. Tombol spasinya dipencet aja Bu. Bisa langsung nyala, nyala kok mikrofonnya. Nggak bisa. Oke oke. Tombol spasinya dipencet nggak nyala ya. Wah oke lah. Dari mana Bu? Oke, boleh tulis kalau chat ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang tujuan? Wih, Pak Oscar Timor Leste. Wah, luar biasa. Salam kenal. Wih, dari Pak Oscar Timor Leste ya. Keren, keren. Dari Sulawesi Tengah. Oh, dari Kota Palu. Wih, Kota Palu luar biasa. Saya di Palu itu, apa namanya masakannya? Ah, daging itu kok mirip tulada ya? Bukan ya? Apa yang namanya? Kok saya jadi tulada namanya ya? Ada kan ada daging itu. Oh, ini enak sekali itu. Oke, dan yang paling enak di Palu itu adalah bawang gorengnya. Ya, sampai suatu ketika ketika saya membawa oleh-oleh dari sana, anak saya bilang, "Wow, orang Palu ini pasti orangnya baik-baik." Oh, kenapa, Nak? Karena bawang gorengnya aja enak gitu. Oh, berarti kebaikan seseorang itu dilihat dari bawang gorengnya ternyata ya. Oke. Halo Pak Oscar, selamat malam. Luar biasa. Ini Pak Oscar dari Timor Leste. Yes, selamat malam Coach Agung. Wih, tapi bahasa Indonesianya lancar ya? Ya, dari Timor Leste tapi kulo wong Jogja, Pak. Oh gitu. Iki wong orang orang Timor Leste alumni Jogja gitu atau orang Jogja yang ada Ya, di Timor Leste? orang Timor Leste alumni Jogja, Pak. Oh di mana Coach, Jogjanya? saya dulu di Sanata Dharma, Coach. Jurusan? Tapi wes sadar, wes sadar. Wis sadar ya. Ya. Jurusan TI apa? 98, TI 98, Pak. Oh, oke. Oh itu berarti sebenarnya masih masih bagian Indonesia waktu itu ya? Oh ya, Masih ya. ya ya. Saya juga banyak teman-teman kuliah saya yang dari Timor Leste gitu kan. Wah. Ya, Coach. Saya Jurusan banyak apa, Pak Oscar? teknik informatika di Paingan, Oh, di Coach. Paingan ya. Ya, 98 itu kan baru awal-awalnya Paingan kan, Benar, benar, baru Coach. ada Baru farmasi gitu ya. awal-awal, ya benar. Ya, iya karena istri saya kuliah di Sadar gitu ya. Jadi kalau ngapel sampai sampai ini jadi cerita masa lalu ya. Sampai Sadar. Oke, balik lagi ke laptop. Oke. Makasih, Coach. Salam Yuk, kenal. mari mari. Tinggalnya sekarang di mana, Pak Oscar? Saya di Timor Leste, Coach. Wow, luar biasa. Mantap. Saya Waduh. kemarin baru ngikut ini kan, Coach. Sorry, saya cerita dikit. Kemarin baru Silakan. ikut. Panjang juga Ternyata, boleh. Yuk. ternyata saya banyak ketemu teman-teman saya yang di Jogja, Coach. Ikut apa?
Habis ikut Ikut apa? ini, ikut maksudnya ikut masuk dalam community coaching ini. Oh ya? Iya, aduh, terima kasih sekali coach. Oke. Terus sekarang apa pekerjaannya apa di Timor Leste? Eh, saya sekarang dulu pernah di Bank Mandiri, tapi Oke. karena Bank Mandiri tapi yang di Timor Leste-nya, kantor luar negerinya. Kemudian Oke. saya karena istri saya juga di Bank Mandiri, kan nggak bisa itu coach, ada regulasi kalau pasangan nggak boleh bareng kan. Betul, Ya, betul. saya keluar waktu itu tahun 2008 dan saya sekarang di anak perusahaan Telkom Internasional yang di sini, Telkomcel. Ah, oke. Kalau di Indonesia Wow. pakai S, kalau di Indonesia pakai S, di Oke. sini pakai C, jadi Telkomcel. Wow, wow. Di Bank Mandiri kenal dengan Pak Daniel Muratkah? Oh kenal, itu salah satu GM GM terakhir ya, Ah, ah. GM dan sekarang udah pindah ke Jakarta ya Pak ya? Ya, teman teman SMA saya. Oh, De Brito. Bukan, Tes, bukan. tes. Oh, udah. Sorry, sorry. Bukan, bukan. Bukan. Nanti kita ngobrol kan kita di grup kan, nanti ngobrol lebih. Sip, Sip, mantap, coach. mantap, mantap. Makasih. Makasih Oke, coach oke. Igun. Ya, salam Wah, kenal coach. yes. Wah, senang sekali ketemu di mana-mana nih. Oke, balik. Lanjut lagi ya. Jadi, itu tentang tujuan, Bapak Ibu sekalian. Maka pastikan tujuan itu jelas. Karena kalau tujuan tidak jelas, maka langkah-langkah dan rencana kita itu menjadi sia-sia karena tujuan tidak jelas. Maka langkah-langkah kita itu bisa menjadi aktivitas gitu. Dan saya banyak bertemu teman-teman yang senang beraktivitas gitu ya tanpa punya tujuan gitu. Jadi oke, well gitu ya. Kita kita menghabiskan energi kita, menghabiskan waktu kita untuk sebuah aktivitas yang tidak mengarahkan kita ke tujuan. Maka kita perlu punya tujuan. Begitu ya. Oke, kalau begitu boleh dong kita tulis di kolom chat teman-teman sekalian apa tujuan Anda, apa tujuan Anda yang sudah smart, kata Bang Raja tadi. Smart tadi sudah spesifik, sudah ada ukurannya, kemudian sudah ada waktunya. Silahkan, yuk boleh tulis di kolom chat. Atau sharing juga boleh ya. Apa tujuan Anda yang sudah smart? Yuk, silahkan. Boleh tulis, boleh diobrolkan. Uh, apa tujuan Anda yang sudah smart? Oh, apa-apa. Yuk, Bang Asis juga, Mas Asis boleh yuk, ditulis yuk. Kita kasih komen, apakah tujuan Anda sudah smart atau belum? Oke, Siap, coach. Masih ayo. dipikirkan. Yo, tujuan itu sesuatu yang penting gitu ya. Jadi kalau nggak penting itu ya nggak kita pikirkan. Jadi nggak usah mencari-cari saya apa ya. Tujuan itu sesuatu yang penting Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi tidak perlu memikirkan tujuan yang tidak penting. Wah, gitu ya. Karena tidak smart itu pasti tujuannya. Silakan, silakan. Yuk, boleh tulis di kolom chat atau boleh silahkan. Ayo, silahkan. Yuk. Oke deh, Oke, tujuan saya 2025 bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Oke, keren. Bang Maksen, 2025 itu kan dari Januari sampai Desember. Yuk, didetailkan lagi. Mau selesainya kapan? Karena Anda mau selesai di Juli, dengan selesai di Desember itu selisihnya 1 semester. Ya, iya kan? Ya, boleh didetailkan. Akhir Maret beli motor baru. Wih, mantap. Oke.
akhir Maret 2005 beli motor baru. Wis, ini cash atau kredit ini? Oke, boleh lanjut. Hmm. Yuk, bulu kita apa, Bu? Kayak kok ngetik-ngetik dari tadi belum muncul ketikannya. Bingung, banyak sekali ya. Oke, yuk, Tujuan. yuk, Hmm, tujuan-tujuan. Nilai tujuan. kulon dokter. Wih, Bang Raja nih. Oh, ini ambil kuliah ya? Bang Raja ambil kuliah nih maksudnya? Belum coach, ada rencana mau ngambil kuliah nih coach. Wih, oke. Oh, 2029. Oke. Itu maksudnya lulusnya ya, Bang ya? 2029 lulus doktor itu ya? Oke. Selesainya 2009 ya. Ya, Oke, sudah mulai ini? Sudah mulai kuliah? belum coach. Oh, belum ya? Belum, belum. Ya, mungkin mulainya Boleh coach. Apa goals itu, tujuan itu harus memang sudah kita lalui sekarang atau kita masih berencana nanti daftarlah tahun depan 2026 gitu. Kira-kira ya gitu apa boleh gitu. ya ya boleh sih Bang. Hanya akan lebih menantang kalau tujuan itu eh, apa? Karena pasti begini, daripada alih-alih Bang Raja, saya tahun sekian lulus gitu ya. Lebih baik tahun berapa masuk Bang? Karena kalau sudah masuk pasti bisa lulus gitu ya. Tapi Oh, kan kita nggak bisa lulus kalau nggak masuk ya. dulu. Ya, ya kan Bang? Betul kan? Ya. Ya kalau sudah masuk Betul, nih lulus betul. lebih mudah gitu kan. Maka menantangnya sih masuknya Bang. Masuk dokternya di mana? Kapan? Nah, itu. Bu Desti, tujuan saya 2005 mau mengembangkan skill dan kemampuan mengajar siswa dengan latar belakang yang beragam dan menyelesaikan perkuliahan S1. Woi, Bu Desti itu banyak banget ya tujuannya ya. Boleh satu dulu, Bu. Satu dulu, satu dulu. Satu dulu. Yang mana nih? Mengembangkan skill gitu kan atau mengajar siswa yang latar belakangnya beragam atau menyelesaikan uh, kuliah S1 dulu. Yang mana? Yang paling penting Bapak Ibu. Oke, wow, beli 2030 apa nih? Bulu kita bisa beli mobil ya. Oke, Bu ya boleh detail ya, Bu. Beli mobil apa? Oh, cash atau Ya. DP? Ya, gitu, Bu. Jelas. Apakah 2030 beli itu maksudnya cicilan sudah lunas atau baru angkat angsuran atau beli cash? Karena beda. Nanti langkah caranya beda ya. Kalau bisa ya. Loh, lah, Oh, itu. ini bukan kemampuan, Bu. Ini kan soal kita menentukan targetnya. Bulan Juni bisa mengerjakan perangkat pembelajaran modul ajar dan RPP bulan Juni bisa mengerjakan. Oke, Bu Is boleh diperjelas, Bu. Bulan Juni bisa mengerjakan itu mulai mengerjakan, selesai mengerjakan gitu ya. Modul ajar apa, RPP yang mana gitu. Bu Alika bisa menyelesaikan pembangunan rumah. Oke, dimulai awal Februari 2920. Salah. Oh, salah Itu ya, salah, salah salah, ngetik. salah ketik ya. Oke, Salah oke. ngetik ya. Oke, oke. Mohon maaf. Kok malah mundur apa malah maju 900 tahun gitu ya. Oke. Oke, menyelesaikan Februari. Oke, berarti Februari sebulan ya Bu ya menyelesaikan pembangunan Ya, ya. ya, Oke, itu harus yang sedang diadakan sekarang itu emang. oke. Kami turut doakan Bu Ya, supaya amin, amin. tuntas gitu ya. Ya. Oke, Kak, maksud tadi sudah ya, oh, bulan Desember. Oke, September ya. Oke, yuk. Mendukung mengembangkan digital ekosistem melalui produk. Wah, wah ini yang Bang Boskar ini saya cuma bisa mendukung. Ya, maksudnya yang lainnya nggak paham saya. Oke, waktunya belum, Bang. Bang Oskar, waktunya belum. Kapan? Jadi produk inovasi khusus internet itu, internet rumahan itu kapan? Gitu ya. Dan maksudnya mendukung itu apa? Boleh dibuat waktunya, gitu kan. Dan ada tolok ukur keberhasilannya mendukung pengembangan itu apa? Gitu. Jadi apakah mencapai, saya tidak tahu nih yang dimaksud apakah mencapai sekian customer misalnya atau mencapai omset sekian gitu.
boleh dimasukkan, Bang. Terus Pak Sulaiman tahun 2020 bisa PP 3K dan bisa lulus PPG gitu ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Bapak Ibu sekalian sama gitu ya. Maka saya memberikan contoh, ini target saya. Saya menaikkan omset bisnis dari X menjadi 2X di Agustus 2025, Bapak Ibu. Maka rumusan yang tepat gitu ya, rumusan tujuan yang tepat itu biasanya dimulai dengan kata kerja. Biasanya dimulai dengan kata kerja. Jadi kalau kata ingin gitu ya, coret dulu inginnya. Oke, kata kerja. Dari kata kerjanya itu pasti gitu ya. Misalnya membangun rumah gitu ya, itu nggak belum pasti. Membangun itu artinya mulai membangun atau selesai membangun gitu kan nggak pasti. Gitu. Jadi jelas pasti itu maksudnya apa. Nah, kemudian harus ada ukurannya. Gitu. Biasanya ukurannya itu dari A misalnya menjadi B. Gitu. Jadi contoh yang saya buat di chat itu adalah menaikkan omset bisnis dari X gitu ya. X itu angka berapapun menjadi 2X. Gitu. Kan ada angkanya. Sehingga kemudian ada ukurannya. Saya bisa mengukur. Nanti di Agustus itu bisnis saya omsetnya berapa. Kalau omsetnya 1,5X, oke, berarti saya progres menuju tujuan, tetapi tujuan saya belum tercapai. Kalau menjadi 2X, maka di Agustus jelas tujuan saya sudah menjadi 2X. Kalau malah ternyata 4X gitu ya, oh berarti saya melampaui tujuan saya. Tetapi ada ukurannya. Nah, yang belum ada ukurannya tadi kayak Pak Oscar tadi, mendukung pengembangan ini apa ukurannya? Harus ada ukurannya. Sehingga kita tahu, oh ini, oke, ini sudah mendukung nih gitu ya. Mendukung dari apa ke apa itu ada ukurannya. Begitu. Jadi rumusannya kata kerja, kemudian dari X ke Y, gitu ya. X itu kondisi saat ini, Y itu ukuran yang Anda inginkan, dan kemudian waktunya kapan. Gitu ya, semakin detail jelas ya. Kak Balia gitu ya. Oke, Kak Balia, Sabtu kita technical meeting ya, jangan lupa ya. Memiliki bisnis perikanan ikan koi yang dapat menghasilkan 20 juta per bulan pada tahun 2027. Oke, berarti menghasilkan memiliki ini ada dua. Kak Balia nanti boleh diperjelas apakah Anda baru memiliki bisnisnya di 2027 itu atau sudah bisnisnya memiliki omset menghasilkan 20 juta itu. Boleh dijelaskan nanti. Kalau kalau menghasilkan itu ya langsung saja bisnis perikanan koi memiliki penghasilan 20 juta per bulan di tahun 2027 dan 2027 itu di bulan apa? Ya, sama juga dengan kelapa sawit ya mungkin ini ya. 10 juta per bulan ini artinya apakah punya kebunnya dulu atau sudah menghasilkan 10 juta per bulan. Nah, ini akan sedikit berbeda. Gitu. Jadi 2027 itu punya kebunnya atau kebunnya sudah menghasilkan 10 juta per bulan. Keren. Berarti nanti tiap mulai 2027 penghasilannya 30 juta per bulan ini ya. Oke, mantap. Olive dan launching. Oke. Oh, oke, clear. Ini sudah mulai terukur nih, Pak Oscar ya. Jadi launchingnya kuartalan ya, kuartal satu, oke, dan di Desember berarti nanti kuartal keempat sudah dapat 100 subscriber. Nah, jelas itu. Berarti nanti tinggal kita cek growth-nya subscriber berapa. Gitu. Mantap, mantap. Yes, ini sudah ada ukurannya, sudah ada deadline-nya. Oke. Oke, baik. Oke, yes ya Bapak Ibu sekalian, maka pertama-tama kalau Bapak Ibu mau membuat langkah rencana gitu ya, pastikan Bapak Ibu punya tujuan. Tujuannya apa dulu, maka kemudian rencana Bapak Ibu itu kita bisa melihatnya apakah rencana itu efektif atau belum efektif. Betul ya? Karena kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak tahu apakah saya efektif atau tidak gitu ya. Contoh Bapak Ibu sekalian, saya suka olahraga gitu ya, saya suka olahraga. Dan ketika saya tidak punya tujuan gitu ya, saya olahraga sesukanya gitu kan. Ya, kalau sempat olahraga, nggak sempat ke olahraga gitu ya. Karena saya nggak punya tujuan. Tapi begitu kemudian saya tetapkan tujuan, saya harus turun sekian kilo misalnya, wah ini saya nggak bisa nih main-main hanya dengan olahraga gitu. Saya perlu monitor gitu ya. Saya perlu monitor apakah saya mendekati tujuan atau tidak.
Nah, di sisi itu maka rencana saya berubah, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak sekedar berolahraga, saya memonitor berapa durasi saya memonitor heart rate saya memonitor kalori yang keluar untuk memastikan saya menuju ke tujuan. Nah, artinya ketika tujuan kita jelas, langkah-langkah kita menjadi lebih jelas. Tetapi kalau tujuan kita tidak jelas, langkah-langkah kita juga tidak jelas. Begitu ya. Jadi kalau tujuannya ya olahraga itu yang penting sehat gitu ya. Well, oke gitu ya. Oke gitu ya. Tidak ada kejelasan tujuan itu maka langkahnya menjadi tidak terarah, menjadi tidak terukur. Oke ya. Kayaknya semua sudah oke tentang tujuan atau ada yang mau ditanyakan tentang tujuan? Nggak ada? Oke. Ada nggak? Ada yang mau tanya tentang tujuan sebelum kita melangkah selanjutnya menuju langkah? Aman? Kalau aman boleh berikan ibu jarinya Bapak Ibu yang punya gitu ya. Yang punya ibu jari boleh diberikan. Oke, terima kasih. Mantap. Mantap. Selamat datang Pak Sutrisno. Ya, ye. Terima kasih. Oke, baik. Kita sudah membahas tujuan Bapak Ibu. Dan dalam sesi coaching, coach Anda gitu ya, wah, dia akan memperjelas tujuan Anda, mengklarifikasi apa maksudnya, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan, ya, itu akan dilakukan oleh coach Anda. Nah, setelah itu kemudian kita akan masuk kepada langkah. Kenapa kita membahas langkah setelah tahu tujuan? Ya karena kalau tujuannya tidak tidak kita ketahui, langkahnya tidak tidak akan menuju ke sana. Oke ya. Oke, nah maka Bapak Ibu sekalian, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, oh gitu ya, kita perlu menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Nah, lalu pertanyaan kita yang perlu kita ajukan adalah, apakah kita tahu langkah kita itu efektif atau tidak? Gitu ya. Kita tahu tidak langkah-langkah kita efektif atau tidak. Tetapi sebelum kita tahu efektif atau tidak, yang pertama, kita perlu memastikan langkah itu dalam kendali di kita. Kita punya kendali atas langkah kita. Mungkin soal tujuan masih ada bagian yang tidak dalam kendali kita. Kita tidak pernah tahu nih apakah 1.000 subscriber dapat gitu ya. Pak Oscar itu kita nggak pernah tahu gitu. Tetapi langkah apa yang akan kita lakukan itu kita memastikan kita bisa dan kita lakukan. Begitu. Contohnya saya tidak tahu apakah dua omset bisnis bisa naik 2,5x itu saya tidak tahu. Tetapi saya bisa melakukan langkah-langkah yang dalam kendali saya, gitu ya. Saya bisa menaikkan budget iklan, saya bisa kemudian meminta tim sales saya untuk menelpon lebih banyak orang, gitu ya. Saya bisa melakukan itu. Artinya langkah-langkahnya perlu dalam kendali kita. Dalam konteks saya turun berat badan misalnya, saya tidak tahu bisa turun atau tidak, gitu ya. Tetapi saya bisa memastikan bahwa kalau saya jalan 1.000 langkah, gitu ya, itu dalam kendali saya. Kalau saya olahraga 1 jam per hari, itu dalam kendali saya. Saya bisa lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pastikan langkah-langkah Anda itu dalam kendali Anda. Misalnya yang di luar kendali, kalau teman-teman yang mau menyelesaikan studi gitu ya, ya saya akan menyelesaikan studi saya di semester depan jika dosen saya selalu ada, dosennya bisa saya hubungi. Nah itu kan tidak dalam kendali Anda, gitu ya, kendalinya di dosen kan. Maka pastikan kendali dalam diri Anda. Jadi Anda bisa mengatakan, oke, saya akan dulu seperti itu. Kalau dosennya akan saya telepon dosen saya sehari sekali misalnya, ya itu berarti langkah-langkah Anda. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita perlu menyusun langkah. Langkahnya bagaimana? Anda yang tahu ya, karena yang punya tujuan kan Anda. Langkahnya seperti apa? Anda yang tahu. Oke, Anda boleh pikirkan langkahnya apa yang perlu Anda lakukan. 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Itu langkah-langkah yang perlu Anda buat. Nah, coaching, ya, coaching, coaching menyusun langkah ini namanya coaching planning, Bapak Ibu. Jadi, coaching planning apakah dilakukan di depan? Tidak. Coaching itu pertama kali yang dilakukan adalah memperjelas. Namanya coaching clarity, Bapak Ibu. Jadi semuanya diperjelas. Maka tadi saya nanya nih, apa maksudnya ini, apa maksudnya ini, apa maksudnya ini, supaya lebih jelas. Gitu kan?
Setelah lebih jelas, Bapak Ibu, saya meminta Anda menuliskan tujuan Anda apa. Betul ya? Nah, itu namanya coaching decision, Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu memutuskan dulu tujuannya apa. Karena kalau kita belum memutuskan, Bapak Ibu sekalian, ya bingung lah gitu ya. Mau kemana, maka Bapak Ibu perlu memutuskan. Oke ya, tujuannya apa? Apakah itu penting? Apakah itu perlu? Maka set tujuan Anda. Itu namanya coaching decision. Jadi yang pertama adalah clarity, dan yang kedua memutuskan Anda. Oke, setelah coaching decision, setelah Bapak Ibu memutuskan fix, oke, ini yang saya mau, gitu kan? Maka kita menyusun langkah atau namanya coaching planning. Nah, itu tema kita malam hari ini kan coaching planning. Nah, di coaching planning ini kemudian kita menyusun langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Oke, bagaimana langkahnya? Anda sendiri yang tahu kan? Oke, apa yang harus Anda lakukan? Hanya yang perlu kita pastikan satu, Bapak Ibu perlu membuat apa? Membuat rancangan langkahnya. Rancangan langkahnya apa? Satu, dua, tiga. Dan pastikan satu dalam kendali Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai langkah ini di luar kendali Bapak Ibu. Satu dalam kendali Anda. Yang kedua sama, pastikan langkah-langkah Anda terukur, Bapak Ibu. Karena kalau tidak ada ukurannya, saya nggak tahu gitu ya. Bisa saja dong saya mengatakan, oke, yang penting saya olahraga gitu ya. Saya keluar, sudah, saya sudah olahraga gitu ya. Mengklaim gitu ya. Nggak bisa, harus ada ukurannya gitu. Maka pastikan langkah Anda juga terukur. Gitu ya. Maka saya bisa katakan kepada tim admin saya, gitu, tim sales saya, oke, pokoknya hari ini 100 orang ya yang dihubungi ya. Ada ukurannya 100 gitu. Tidak, ya hubungi sesukamu lah gitu. Enggak, 100, 100, 100. Itu adalah cara-cara membuat kita terukur langkah-langkahnya. Bapak Ibu juga demikian. Kalau tujuannya misalnya mau lulus, misalnya, oke, saya perlu membuat skripsi misalnya, ya silahkan tentukan. Dalam satu hari Anda menyusun berapa halaman skripsi atau tesis, gitu ya, atau disertasi. Jelas gitu ya, ukurannya jelas gitu ya. Kalau kalau targetnya saya berapa? 300-200 halaman, gitu kan? 200 halaman, maka kalau sehari 5, gitu kan, sudah jelas. Saya butuh 40 hari untuk menyelesaikan. Makanya tadi kan sudah ada kan, kapan deadline-nya, apa yang perlu kita lakukan, gitu. Sama juga Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau turun berat badan 10 kilo di akhir tahun gitu ya, itu kan jelas. Maka paling tidak saya sebulan itu harus turun sekilo. Itu jelas Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Oke, hari ini sekilo, besok sekilo gitu. Maka 10 bulan ke depan saya turun 10 kilo. Sederhana Bapak Ibu sekalian. Dan itu tidak bisa di-skip. Di-skip tuh begini, oke bulan pertama nggak turun, bulan berikutnya nggak turun, bulan berikutnya nggak turun gitu ya. Sampai bulan ke-9, terus saya berharap di 1 bulan itu tiba-tiba saya turun 10 kilo. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Betul ya? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Maka pastikan, nggak mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang mau menyelesaikan studi gitu kan jelas kekurangannya apa. Nah itu kapan akan diselesaikan, dan kita buat jadwalnya. Ini selesai, ini selesai, ini selesai, ini selesai. Demikian. Coach Toto selalu bilang ke saya, kalau Anda menunda, ya, menunda membuat rencana, rencana itu saja adalah pekerjaan yang tertunda kan, yang belum kita eksekusi. Nah, kalau kita menunda membuat rencana, kita menunda 2 kali. Sudah menunda pekerjaan kita, dan kita tunda rencana kita menunda kuadrat. Gitu, jadinya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, tentang planning, satu, pastikan planning dalam kendali diri Anda. Dua, pastikan rencana Anda, langkah Anda, planning Anda terukur. Begitu ya, dalam kendali, kemudian kedua terukur. Terus yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengevaluasi apakah langkah-langkah yang nanti sudah dilakukan itu efektif. Efektif itu apa sih? Efek, Bapak Ibu sekalian. Berefek pada apa? Berefek dengan ukuran tujuan kita, apakah semakin mendekati atau malah menjauh. Begitu. Jadi kalau, oh oke, berarti uh, saya supaya turun berat badan 10 kilo, saya jalan kaki. Misalnya 10.000. Saya udah jalan kaki 10.000 tiap hari kok. Tidak ada perbedaan ya, gitu ya. Maka saya perlu mengevaluasi apakah 10.000 ini efektif gitu. Jangan-jangan nggak efektif, jangan-jangan perlu 5.000, 7.000 atau bahkan 10.000.
Jadi itu. Jadi kita perlu melihat apakah langkah-langkah yang kita lakukan efektif. Kita tidak bisa berdalih, ya kan saya sudah berusaha gitu ya. Ya berarti kurang bos gitu ya, langkahnya kurang gitu. Kita tahu bahwa langkahnya kurang. Maka kita perlu ukuran dari setiap langkah-langkah kita. Nah, kalau langkah-langkah kita sudah terukur, maka kita lihat apakah efektif atau tidak. Lihat efektifnya dari mana? Dari apakah membuat kita mendekati tujuan kita. Kalau tidak, ya tidak. Demikian, sampai di sini tentang langkah. Kita ngobrol-ngobrol dulu sambil minum. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang langkah? Yuk, silahkan jika ada. Aman? Aman? Tentang langkah? Yo, boleh kita. Berarti kan jelas kan, mau beli mobil, mobilnya harga berapa? Kan jelas kan? Ada ukurannya. Betul kan? Nah, terus mulainya kapan gitu kan? Mulai nabungnya atau mau mulai mulai belinya kapan gitu ya? Apa yang harus dimulai langkah-langkahnya? Nah, saya membayangkan misalnya mau beli mobil seharga berapa Bu? Misalnya 300 juta misalnya, maka kalau kalau eh, berapa butuh waktu berapa, berapa bulan misalnya, kalau saya menyiapkan waktu 30 bulan, ya berarti satu bulan kan 1 juta ya kita tahu, kita sisihkan. Itu maksudnya, gitu kan? Kita 1 juta sampai kemudian 30 bulan dapat 30 juta ya baru ya. Berarti 10 juta tiap bulan Bu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi jelas, clear gitu ya. Kalau ukurannya jelas, maka langkah-langkahnya juga jelas. Itu Bapak Ibu. Langkah-langkah satu, dalam kendali diri Anda. Dua, langkahnya harus terukur. Dan yang ketiga, langkahnya berefek langsung kepada tujuan Anda. Oke, sampai di sini tentang langkah. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang langkah? Oh, oke, Pak Balia, selamat malam. Tadi Pak, saya tertarik dengan bisnis koi dan sawit tadi ya. Oke, maka langkahnya apa, Pak? Boleh di-share. Apa langkahnya supaya punya kebun sawit? Oke, Kalau saat ini sebenarnya masih belum belum memiliki, oke, belum oke, memiliki. Cuman eh, kemungkinan ke depan akan menjual beberapa aset yang ada, terus kemudian diberikan sebuah lahan yang di situ sudah ada pohon kelapanya. Jadi makanya tadi redaksinya memiliki. memiliki ya, oke. Jadi belum menghasilkan, hanya baru memiliki dulu ya, Pak Balia ya. Iya, masih belum, Oke, belum oke, ada, asetnya belum ada. oke, Ke depan yang ingin memiliki itu dengan oke, menjual beberapa aset yang sudah dipunya. oke, baik, oke, oke, keren, keren. Memiliki, yes. Ada lagi yang menuliskan di kolom chat, oke. Wow, menghemat. Wow, sebentar nih apa nih Kak Margareta? Oh, Kak Margareta ini beli motor ya kalau nggak salah ya, beli motor ya. Oke, hemat makan daun pepaya 2 kali seminggu. Oke, gitu hanya makan daun pepaya doang Kak, nggak ada yang lain ya. Oke, langkah kedua menabung 5 juta per bulan. Oke, lirik kanan kiri. Iya, tiap minggu hanya 1 kali ke kota. Wah, pastinya tidak lirik kanan tidak belanja gitu ya. Oke, tapi belanja belanjanya online gitu ya, check out. Enggak ya. Yuk, hati-hati. Ini dari Kak Margarita itu sudah fix bahwa kemudian perlu menabung 5 juta per bulan. Maka Kak Margarita boleh juga untuk dibuat itu supaya dapat 5 juta per bulan apa yang harus dilakukan, Kak? Artinya supaya bisa menyisihkan 5 juta itu apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Apakah iya dengan makan daun pepaya itu bisa menyisihkan itu? Gitu. Jadi itu cara kita mengecek apakah langkah kita itu terukur dan ngefek. Artinya ngefek itu berpengaruh kepada tujuan. Gitu. Jadi kalau Kak Margarita ini tujuannya bisa disempitkan bahwa oke, tiap bulan saya menyisihkan 5 juta. Kan begitu?
Nah, lalu kemudian kita cek apakah makan daun pepaya itu berefek pada menabung 5 juta. Jangan-jangan tidak. Kalau tidak, maka itu termasuk langkah yang tidak berefek. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita perlu cek juga di langkah mana yang berefek, mana yang tidak. Itu sama juga kalau seminggu satu kali ke kota dan tidak lirik kanan lirik kiri gitu ya, itu apakah juga berefek dengan menabung gitu ya. Jangan-jangan nggak lirik kanan lirik kiri tapi langsung menuju ke tokonya gitu ya. Wah ya sama aja belanja gitu kan. Jadi harus jelas itu ya. Gitu. Jadi keren ini Kak Margarita nih. Jadi sudah fix kan, pokoknya tiap bulan menabung 5 juta. Oke, sekarang tinggal dipikirkan langkahnya supaya bisa menabung 5 juta tiap bulan. Wah, gitu Bapak Ibu. Oke. Oke, Pak Oscar, apa yang perlu dilakukan supaya dapat 1.000 subscriber? Berarti butuh, let's say 10 bulan ya, berarti sebulan 100 ya. Pak Oscar ya, berarti ya. Gitukah hitungannya? Oke, sebulan 100 berarti sehari 4. Sehari 4. Kan gitu kurang lebih ya, kurang lebih hitungannya seperti itu. Oke, basic planning. Bapak Ibu sekalian, langkah. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata hukum Pareto, Bapak Ibu? Siapa yang pernah? Kalau pernah boleh lambaikan tangan. Hukum Pareto. Oh, Bang Oscar pernah, keren. Yang lain? Belum. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Kalau belum, lambaikan dua-dua. Oke, belum, saya belum pernah, belum pernah. Oke, Pak Trisno belum. Boleh kita sehari juga belum, gitu ya. Oke. Hukum Pareto itu demikian ternyata. Dari semua tindakan kita, gitu ya, hukum Pareto mengatakan 20% dari tindakan kita itu akan mendatangkan hasil 80%. Saya ulang ya, 20% dari tindakan kita, dari semua tindakan kita, itu hanya 20%-nya yang akan menghasilkan 80%. Artinya apa? Kebalikan juga berarti. Artinya 80% dari tindakan kita itu hanya menghasilkan 20% hasil. Itu Pareto. Jadi 80% yang kita lakukan itu hanya menghasilkan 20%. Gitu. Sebaliknya, 20% yang kita lakukan itu menghasilkan 80%. Nah, maka perlu apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menyisir tindakan-tindakan kita, gitu ya. Memilah tindakan kita, mana yang 20%, mana yang berefek, mana yang tidak. Maka kemudian kita fokus pada yang berefek. Jadi janji 20% itu supaya hasilnya 80%. Gitu ya. Jadi misalnya saya mau turun berat badan, wah saya sudah mengelis apa yang harus saya lakukan. Satu, beli sepatu olahraga, dua, beli baju lari, tiga, membeli AirPod gitu ya supaya asik sambil jalan, empat, langganan Spotify gitu ya, gitu ya. Terus yang terakhir lari. Nah, ternyata yang saya rencanakan itu yang larinya saja yang berefek gitu ya. Beli sepatu, beli baju, beli ini tidak berefek. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Apa ya? Yang tindakan itu yang ternyata tidak berefek. Itu nanti kita bisa cek. Tentu saja kita tahu berefek atau tidak setelah kita lakukan, Bapak Ibu. Betul ya? Kalau belum dilakukan ya pasti ya nggak ngefek semuanya. Tetapi setelah kita kita lakukan, maka kemudian akan dapat efeknya. Gitu ya. Itu hukum Pareto. Nanti boleh searching Pareto Law. Pareto. Pareto. Hukum Pareto. Pareto. Kalau Bapak Ibu guru itu hukum Pareto itu terjadi juga di kelas Bapak Ibu. Jadi kalau muridnya Bapak Ibu itu satu mata pelajaran di rata-rata gitu ya, maka yang berkontribusi di rata-rata itu 80% kontribusi rata-rata itu disumbang oleh 20% siswa terpintar gitu ya untuk rata-rata mapel itu. Artinya apa? Artinya yang 80% siswa di kelas itu hanya menyumbang 20% dari menghasilkan rata-rata itu. Itu Pareto seperti itu. Di perbankan ini nanti Bang Oscar bisa cerita gitu ya.
20% nasabah, ya, 20% nasabah itu dia memegang 80% seluruh uang di bank itu hanya miliknya 20% nasabah. Artinya yang 80% nasabah itu hanya menyumbang 20%. Gitu nggak sih, Bang? Bang Ustaz? Iya nggak di waktu itu? Betul ya, betul gitu ya. Luar Nah, biasa, Coach. eh, betul Keren. ya. Betul. Nih, jadi memang gitu. Kumpar itu terjadi di luar juga seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi tentang hukum Pareto. Jadi maka mari kita gunakan hukum Pareto itu untuk langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan. Jadi kita jangan fokus pada yang kayaknya biasanya saya lakukan ini gitu ya, berdampak atau tidak. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya cerita hukum Pareto itu di dalam upaya saya olahraga gitu ya. Saya menemukan ternyata 20% itu kalau saya olahraga dengan pelatih gitu ya. Itu efektif gitu ya. Berarti kalau saya tidak dengan pelatih itu tidak efektif gitu berarti. Berarti saya olahraga dengan pelatih gitu ya. Itu itu memenuhi 20% gitu. Jadi saya seminggu bersama pelatih itu, wih keren ini gitu. Hasilnya lebih bagus daripada berbulan-bulan saya latihan sendiri. Itu berarti ada satu cara yang lebih efektif Bapak Ibu. Itu yang berarti masuk ke 20% hukum Pareto. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang coaching planning Bapak Ibu. Nanti minggu depan gitu ya, atau selanjutnya kalau tidak diseling materi lain, kita akan bahas selanjutnya, yaitu coaching resourcing. Coaching resourcing itu artinya kita membahas sumber daya apa yang kita butuhkan untuk kita bisa melangkah Bapak Ibu. Kalau yang tadi kan kita baru bahas cara, betul ya? Nah, nanti kita akan membahas apa yang kita butuhkan supaya kita bisa melangkah dengan lebih ringan, lebih cepat, gitu. Itu researching. Oke, sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan tentang coaching planning? Ada? Oh, kalau ada, bebas, ayo. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan membuat rencana dulu, gitu ya. Kalau yang baru datang, oh berarti saya harus bikin rencana, gitu ya. Jangan. Mulailah dengan tujuan. Tujuan Anda apa? Nah, baru Anda buat rencana. Kalau tujuan Anda belum jelas, maka rencana Anda ya kita tidak bisa mengevaluasi apakah berefek atau tidak gitu ya karena nggak ada tujuannya soalnya. Tetapi kalau sudah ada tujuannya, maka jelas. Bang David, silakan. Mas David sudah reset. Oh, Eh, monggo, silakan. eh, Mungkin ini untuk coaching planning itu apakah ada format khusus? Maksudnya ada kolom-kolom atau komponen tertentu yang setidaknya sebaiknya ada seperti itu. Oke, Artinya biar lebih efektif membuat untuk coaching planningnya. oke, baik. Memang memang kalau ada Bapak Ibu sekalian, kita bisa buat tabel, bisa buat tabel. Oke ya, bisa buat tabel kalau mau mencatat boleh. Nah, oke. Di tabel itu satu jelas ada nomornya ya, satu, dua, tiga itu tabel yang paling kiri. Kemudian kolom selanjutnya adalah tindakan rencana tindakan kita apa. Jadi kalau misalnya tadi saya olahraga, oh oke, berarti treadmill 20 menit, misalnya gitu ya. Kemudian angkat berat 60 menit, misalnya seperti itu. Jadi rencana tindakan kita apa? Oke, rencana tindakan kita apa? Itu berarti satu tabel, yang kedua rencana tindakan. Kemudian selanjutnya mungkin ada apa alat dan bahan gitu ya. Saya butuh apa nih supaya bisa itu gitu. Saya apa yang saya butuhkan. Jadi misalnya saya mau treadmill ya saya butuh alat treadmill gitu ya. Angkat berat saya butuh barbel, dumbbell dan sebagainya. Itu ya itu peralatan yang kita butuhkan. Jadi Bang David tadi kolom, kemudian yang kedua aktivitas, kemudian peralatan gitu ya, alat dan bahan. Nah, kemudian selanjutnya tujuannya. Tujuan kita melakukan itu tuh apa? Yang bisa kita ukur gitu. Jadi kalau misalnya saya mau treadmill gitu ya, maka saya bisa katakan tujuan saya treadmill adalah saya membakar sekian kalori misalnya atau gampang yang sederhana aja lah. Saya akan treadmill 20 menit yang terukur, artinya terukur. Treadmill dengan kecepatan berapa? 6 misalnya selama 20 menit. Ada ukurannya maksud saya. Tujuannya itu sesuatu yang kita ukur. Tujuannya itu apa? Gitu ya. Jadi aktivitasnya apa dan tujuan aktivitas itu apa? Dan ingat, tujuan itu kan harus bisa diukur ya, Mas David ya. Contoh misalnya saya mau menulis buku gitu ya.
Oke, berarti eh, apa? Mengetik di depan laptop. Oke, maka tujuannya mengetik apa? Menghasilkan satu halaman misalnya. Nah, satu halaman itu kan ukuran tujuannya. Begitu. Nah, kemudian kolom yang paling akhir adalah faktanya atau realitanya apa. Nah, kita bisa gunakan itu, Mas David. Jadi, realitanya bisa gini, oh saya treadmill 20 menit gitu ya. Ternyata realitanya saya bisa 30 menit. Oh, berarti lebih bagus kan? Saya 20 menit, tapi ternyata 10 menit sudah gitu ya. Berarti berarti realitanya tidak tercapai. Nah, ini menjadi bahan evaluasi kita gitu kan. Oke, ternyata ukurannya perlu dinaikkan atau perlu diturunkan. Begitu, Mas David. Apakah menjelas? Terima kasih, sangat tercerahkan. Oke, makasih Mas David ya. Pak Oscar, apakah pernah coach menemukan tujuan? Wah, pertanyaan yang bisa mendrive. Mas Oscar, ini Pareto ya. 20% klien yang saya temukan gitu ya. 20% itu bisa menemukan tujuannya gitu ya. 80% klien yang saya temukan kesulitan untuk menemukan tujuan. Gitu Mas Oscar. Jadi ya, lalu bagaimana mendrive-nya ya? Ya, tentu dengan pertanyaan, apa sih tujuan kita ke si coaching ini apa sih? Gitu. Tujuannya apa? Rata-rata itu biasanya gini, Mas Oscar. Rata-rata klien itu satu, dia punya tujuan gitu ya, tetapi dia tidak bisa merumuskan tujuannya. Alih-alih satu, tujuannya abstrak banget. Ya pokoknya kamu bikinlah supaya bisnis kita maju. Oh itu kan abstrak banget kan? Maju kemana aja? Ke tengah jalan apa ke mana gitu kan harus jelas. Nah itu, kita membantu klien untuk memperjelas gitu ya. Yang dimaksud maju apa, indikatornya apa, gitu ya, KPI-nya apa, itu kayak gitu, loh. Nah itu jadi mereka sudah punya tujuan. Semua orang itu punya tujuan kok. Ibaratnya saya mau kaya, saya mau bahagia, oke, saya mau sukses, oke, gitu kan. Nah, hanya kemudian mari kita smartkan tadi. Tujuannya spesifik, measurable, achievable gitu tadi. Sehingga, oh oke. Nah, kalau itu tujuannya sudah jelas, Bang, langkah-langkah tadi gampang kok. Kalau tujuannya sudah jelas. Begitu kira-kira. Makasih Coach. Coach, Yes. saya mau nambah lagi dikit nanya. Jadi misalnya Oh, gini Coach. banyak juga boleh. Silakan. Ya, jadi memang di di Mm-mm. dunia kerja kan ya dari kita, maksudnya dari atasan sama bawahan sering kan kita juga eh, misalnya nggak dari sesuatu yang harus formal gitu. Kadang kita main sambil minum atau sambil main PS gitu, kita bisa nanya itu bakalan lebih ngalir lagi dan cair lagi. Nah, cuman kadang kan kita pakai skala itu, eh, coach. Misalnya gini, oke, kalau gitu gini, kalau misalkan udah jelas tujuanmu segini ya, misalnya dia punya tujuan ini. Kalau misalkan saya prioritaskan ya, saya kasih skala 1 sampai 10. Kira-kira kamu berada di mana saat ini? Nah, pertanyaan itu kan sebenarnya bisa menentukan bagaimana dia itu bisa apa secara confident levelnya coach kita tuh menentukan bahwa saya bisa raih ini atau enggak. Nah, kadang yang menyulitkan kita begitu dia ngomong saya masih di angka 2 gitu coach. Nah, skala 1 sampai skala 10 dia bilang dia di angka 2. Kadang kita bingung kan mau kita ngomong gimana gemblung ini. Kadang nah, itu yang membuat kita kadang apa ya, kita ngerasa bahwa seolah-olah kita kasih pertanyaan yang bukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan jawabannya ya dan tidak gitu loh. Mhm. Nah itu coach. Maksud saya bisa kalau misalkan kita memang harus ini ya coach. Maksudnya kita harus memang siap disiapkan. Udah berpikir jauh sebenarnya kalau dia jawab ini saya jawabnya apa, dia jawabnya tinggi saya jawabnya apa. Nah kadang kadang kondisi yang kalau kita nggak siap kan tujuan baru ditentukan. Terus kita kita taruhlah skalanya mungkin 1 sampai 10, kira-kira lu di mana sekarang? Kok seconfident itu kamu, apa-apa aja sih yang memang apa KPI atau misalnya yang lu pengen capai itu sebenarnya sudah tergambarkan atau lu sudah di titik mana? Nah kadang kadang kalau dia menentukan di bawah ekspektasi kita, kita jadi nguper gitu mau gimana. Itu loh, Coach. Ngapain dilanjutin gitu ya? Iya, jadi ya, Oke, terkadang oke. di satu sisi gitu kalau dia rendah, Coach. Oke. Tapi kalau di sisi lain, misalkan tiba-tiba dia confident banget, jadi seolah-olah kita tahu bahwa dia udah ngasilin sebenarnya. Dia cuma pengen, oh datang cuma pengen ya ibaratnya show off atau nunjukin bahwa dia udah dia udah mencapai di level ini. Dia cuma datang untuk ngasih tahu aja gitu. Nah kadang kondisi-kondisi itu memang harus kita tahu.
Dan Oke. itu memang dibutuhkan ya pengalaman, experience jam terbang dan pengetahuan tentang coaching yang lebih lebih dalam Oke. lagi. Dan tadi saya tanya ke coach, kadang kita dari coach kita yang mau nge-coach sendiri juga harus hati-hati banget. Kalau nggak kita stuck di tengah jalan gitu. Nah kan tadi saya tanya coach, kalau dia jawab kayak gini, kira-kira apa yang bisa menunjukin ke dia bahwa kita tuh selalu siap sedia itu yang susah coach. Kadang kita kaget juga, blank gitu coach. Walaupun berapa menit, berapa detik itu kan kelihatan kita nggak prof gitu coach. Makasih coach. Oke, oke. Thank you, thank you. Ini menarik nih, Pak Oscar ini berarti punya pengalaman gitu ya, punya pengalaman seperti itu. Tapi aku tadi belum jelas, Mas Oscar, ketika dari skala 1 sampai 10 itu skala apa ya? Ya, contohnya kan tadi coach, misalnya eh, taruhlah dia dia punya tujuan pengen 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 jadi pemain bola dan bisa Hmm, bela. Nah, hmm, bisa masuk timnas lah contohnya untuk ajang SEA Games gitu. Nah, dia udah di tahap seleksi sekarang. Terus tiba-tiba dia ngomong, eh, kalau skala 1 sampai 10 berapa kira-kira lu berada di level berapa untuk bisa masuk lolos dalam seleksi ah, timnas ini? Nah, terus dia ngomongnya di 2 gitu loh. Takutnya kata-kata yang kita kasih ke dia malah jadi demotivasi buat dia. Kita oke, bingung tuh bagaimana tuh oke. pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengangkat dia untuk lebih percaya diri dan meyakinin bahwa tujuan saya itu harus saya capai gitu. Oke. Kadang kalau udah ngomong kayak gitu kita jadi ngepet coach gitu. Makasih coach. Baik, terima kasih Mas Oscar. Ini saya jawab secara ringkas gitu, selain nanti kita ke Pak Balia ya, yang sudah reset. Oke, sebenarnya coach bahwa coach itu tidak harus Pak Oscar, coach itu tidak harus kemudian tahu segalanya. Coach itu menjadi teman berpikirnya klien. Itu yang di masyarakat khusus Indonesia ajarkan gitu ya. Jadi kalau kemudian klien saya mengatakan, oke menurut kamu kamu di skala berapa untuk jadi timnas? Saya skala 2. Oke. Apakah menurutmu cukup skala 2 itu? Kan gitu kan? Jadi bukan kita yang menafsirkan, wah ini underachievement gitu ya, biar dia sendiri yang menafsirkan gitu ya. Apakah itu cukup? Cukup kok. Oh oke, ya kan gitu. Kalau dia mengatakan, wah nggak cukup. Oke, lalu apa yang akan kamu lakukan supaya menjadi cukup? Kan gitu. Begitu. Karena coach itu kan bukan pelatih ya, bukan bukan konsultan gitu ya. Kamu harus begini dong supaya begitu tidak. Jadi maka kita serahkan kepada klien. Jadi kalau oke, saya confident-nya saya skala 4 nih coach. Oke, apakah skala 4 ini menurutmu cukup confident? Kita kembalikan ke klien gitu. Wah ya nggak cukup no coach gitu kan. Oke, jadi apa yang harus kamu lakukan supaya cukup? Kan gitu kan. Nah, biar biar dia sendiri, kliennya sendiri yang menemukan. Karena bisa jadi nasihat kita, seperti kata Pak Oscar tadi, bisa jadi nasihat kita berbeda dengan yang dia inginkan. Malah membuat hasil yang sebaliknya. Oke, Pak Balia, silakan. Terakhir ya, ini Pak Balia pertanyaan terakhir ya. Ini udah hampir jam 9. Kasihan ini Pak Oscar sama Coach Gius ini udah jam 10 di sana ya. Di sini jam 11 coach. Oh, jam 11 ya? Gua jam- Waduh. Wow, wow. Mantap, mantap, mantap. tapi sampai subuh nggak apa, saya mau buat kopi coach. Oh, nggak apa-apa kalau mau sampai subuh, tapi ya saya tinggal sih. Silakan nanti. Oke, oke. Pak Balia, silakan. Oke, terima kasih, Coach. Eh, Terkait dengan tujuan, saya terus kemudian teringat ketika kita di lembaga ya, sebuah lembaga atau instansi, bahwa semuanya sebuah instansi itu berangkat dari visi misi kan. Betul. Visi misi terus kemudian menjadi program, terus kemudian rencana tindak lanjut, terus kemudian evaluasi kan gitu. Nah, ini terkait dengan tujuan yang ada di Kucing. Nah, kalau kita apa namanya, kita kiaskan kepada atau kita analogikan kepada organisasi, sebenarnya eh, perbedaan antara visi, misi, dan sebenarnya ada juga tujuan nanti. Kalau di instansi itu kan ada visi, misi, terus kemudian tujuan. Nah, ini sebenarnya tujuan yang ada di Kucing ini mengarahnya lebih ke visi atau misi atau ketujuan itu sendiri. Karena yang saya pahami visi itu kan, misalkan visinya adalah eh, menjadi lembaga yang unggul, misalnya. Visi di dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga itu visinya adalah menjadi lembaga yang unggul. Terus kemudian eh, eh, misinya adalah mewujudkan.
misinya adalah mewujudkan bagaimana caranya bisa menjadi lembaga yang. Terus kemudian tujuannya biasanya itu terwujudnya, gitu. Biasanya terwujudnya. Nah, eh, tiga hal ini yang membuat saya agak bingung. Ini ketika dikaitkan dengan apa namanya tujuan yang ada di Kucing ini, positioningnya seperti apa? Oke, menarik nih, menarik nih. Eh, jadi soal visi, sebenarnya gini, visi itu adalah tujuan, Pak. Visi itu adalah tujuan. Hanya tujuan visi itu biasanya besar, abstrak, agung, dan mulia, gitu kan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Meningkatkan harkat martabat manusia, gitu, atau meningkatkan kualitas kesehatan, gitu. Itu visi. Nah, misi itu langkah sebenarnya. Misi itu langkah mewujudkan visi. Maka biasanya kata kerja, karena langkah kan. Eh, ini, gitu kan. Nah, kemudian, nah kalau masih ada itu value, biasanya value-value gitu kan. Atau kemudian tujuan. Yang tujuan ini sebenarnya adalah turunan dari visi tadi. Jadi kalau kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya gitu kan, akan ada tujuan yang lebih detail. Nah, itu ada di tujuan, Pak. Nah, coaching itu adalah memastikan visi yang global tadi akan ada tujuannya yang smart tadi, Pak. Karena kalau tidak, gitu ya. Dan saya sering, dan mungkin Pak Belia pernah ikut di salah satu webinar kami yang lain, ketika kita berbicara dengan para guru-guru, mana yang rumusan tujuan yang tepat, biasanya mereka mengarahkan ke visi. Gitu, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kualitas pendidikan, gitu ya. Belum bisa mengarahkan bahwa ini tujuannya harus apa, gitu. Nah, tugas coach adalah dari visi yang abstrak tadi, yang global, yang besar, kemudian diturunkan menjadi sesuatu tujuan yang spesifik, terukur, terjangkau, terhubung, dan berwaktu. Gitu. Itu Pak Melia, nanti akan lebih banyak kita bahas di kelas. Terima kasih, Coach. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau ditanyakan? Oh, udah jam 21 ya. Oke, terima kasih. Ini udah jam 11 ya. Jam 11 di tempatnya Pak Oscar. Bapak Ibu sekalian, senang sekali Bapak Ibu stay di ruangan ini, gitu ya, di ruangan Gaya Jogja, gitu. Dan kita bercanda, ngobrol tanpa slide, begitu ya, tanpa sertifikat, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya. Yang hadir ke sini untuk mencari sertifikat tidak ada, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Oke, dan namun Bapak Ibu, masyarakat khusus Indonesia itu kami memiliki visi. Oh, ini visi ya. Mencerdaskan, oh enggak lah. Visi adalah kemudian kami memiliki bangsa yang berprestasi, Bapak Ibu sekarang. Bangsa ya. Oke lah, Pak Oscar, itu bangsa kita lah ya. Gak apa-apa ya, saya menggunakan kata ini ya. Kita adalah bangsa yang berprestasi. Karena dimanapun bangsa yang berprestasi itu adalah bangsa yang punya tujuan. Kalau bangsa itu tidak punya tujuan, maka dia tidak bisa berprestasi, Bapak Ibu. Dan bangsa yang punya tujuan adalah bangsa yang merdeka, mewujudkan. Nah, maka cara untuk mewujudkan tujuan, mewujudkan visi, gitu ya. Yang paling efektif adalah dengan coaching. Nah, maka masyarakat di Indonesia satu, kami melakukan sosialisasi coaching ini. Saya hitung-hitung itu sudah ada berapa ya? Mungkin ada 5 atau 7 komunitas. Kami yang memberikan pengenalan coaching ini kepada teman-teman. Tentu saja tidak bisa tidak bisa terstruktur gitu ya sehingga kemudian oh ini caranya gitu ya karena kita obrolannya kan santai gitu. Tetapi saya enjoy dan juga teman-teman juga enjoy untuk menikmati obrolan-obrolan yang santai semacam ini kemudian sharing-sharing teman-teman enjoy. Nah, dan bagi yang mau misalnya oke saya mau lebih fokus nih coach. Saya mau lebih fokus supaya saya lebih terstruktur, saya lebih cepat untuk mendapatkan bagaimana cara mengcoaching gitu. Kami punya kelas Bapak Ibu ya kelas. Nah, kelas ini pun sama. Kelas ini ada kelas yang online, gitu ya, kelas yang online, ataupun kelas yang offline. Nah, ini karena sebagian besar tidak di Jogja, gitu ya, maka saya tidak akan membahas kelas yang offline. Kelas offline di Jogja itu nanti hari Sabtu minggu depan, tanggal 8. Nah, kami punya kelas yang online, Bapak Ibu. Kelas online itu ada 2 kelas kami, satu kelas fundamental untuk memahami proses coaching. Kelasnya itu 1 hari, Bapak Ibu. Kelasnya 1 hari full day dari pagi sampai sore. Dan kami memastikan, promise kami adalah dalam 1 hari itu Bapak Ibu akan sudah tahu coaching dan sudah bisa mengcoaching dalam 1 hari. Lalu kemudian kita dampingi selama 30 hari untuk Bapak Ibu melancarkan keterampilan coaching itu. Maka setelah 1 bulan, maka Bapak Ibu kemudian
bisa kami berikan kompetensi coaching fundamental dan bergelar Certified Indonesian Coach. Itu. Nah, kelas terdekat akan ada di tanggal 9 hari Minggu yang akan datang. Itu secara online. Nah, online ini saya rasa Bapak Ibu yang berminat bisa ikut di situ. Nanti informasinya boleh japri saya di grup gitu kan. Itu kalau mau ikut kelas online, kelas fundamental maksud saya. Nah, di atas kelas fundamental ada kelas profesional Bapak Ibu. Nah, kalau kelas profesional ini tentu saja levelnya kelas profesional. Waktunya lebih panjang. Waktunya 7 bulan. Ya, Pak Balia ya, Pak Balia terima kasih sudah ikut kelas itu. Nah, kelas yang 7 bulan ini akan kita mulai 1 Januari, hari Sabtu besok. Gitu. Dan itu adalah angkatan kami yang ke-14. Di sini ada Coach Gius itu angkatan yang pertama, gitu ya. Jadi luar biasa beliau ini sekarang jadi, pertama ya Coach ya, betul ya? Oh kedua, Coach Gius yang kedua ya. Coach Gius ini angkatan yang kedua, gitu kan. Dan beliau sekarang jadi motornya di Nusa Tenggara Timur, ya. Dia juga akan adakan beberapa kelas di sana. Ini informasinya Bapak Ibu sekalian, kalau mau mendaftar nanti boleh saya berikan informasi di link, mau yang offline boleh, mau yang online boleh, mau yang fundamental boleh, mau yang profesional juga boleh. Itu ya. Tapi kalau saya senang ngobrol-ngobrol sini, ayo kita ngobrol-ngobrol gitu. Mudah-mudahan kelas ini tetap ada gitu ya. Jika kalau saya sih selalu ada gitu, hanya Bapak Ibu ada atau tidak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kehadirannya ya. Yang pertama boleh dirangkumkan. Yang pertama kita sudah membahas tentang planning atau membuat langkah. Dan selalu kita ingat bahwa langkah itu harus dimulai dengan sebuah tujuan. Ketika tujuan Anda jelas, maka langkah-langkah Anda akan jelas berefek atau tidak, efektif atau tidak, kita evaluasi dari apakah mendekatkan kita kepada tujuan. Kalau tidak mendekatkan kita kepada tujuan, maka langkah-langkah Anda belum bisa dikatakan efektif. Dan bagaimana caranya membuat langkah Anda efektif? Satu, pastikan langkah Anda dalam kendali diri Anda. Yang kedua, langkah Anda harus terukur, Bapak Ibu, harus ada angkanya, gitu kan. Supaya Anda tidak bisa mengklaim, ya saya sudah melakukan, gitu. Harus ada angkanya yang harus dipenuhi. Dan kemudian yang ketiga, bahwa langkah-langkah ini berefek langsung kepada tujuan Anda. Maka tiga hal itu semoga menjadi menjadi apa yang kita dapatkan dalam obrolan kita malam hari ini, Bapak Ibu perlu buat langkah. Nah, ke depannya karena masih ada 2 tersisa dari materi lanjutan ini. Satu, lalu bagaimana caranya kita mendapatkan sumber daya atau resourcing, namanya coaching resourcing. Dan yang terakhir adalah coaching change atau coaching perubahan, Bapak Ibu. Artinya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak berubah, gitu ya, tentu hasilnya tidak berubah, Bapak Ibu. Kalau kita melakukan hal yang sama, dan kemudian kita mendapatkan hasil sekian, dan kita melakukan hal yang sama lagi, pasti hasilnya juga sekian, Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau kita melakukan hal yang sama dan kita berharap hasilnya berbeda, gitu ya, itu kata Einstein, gitu ya, itu namanya insanity. Insanity itu gila. Jadi Einstein mengatakan, insanity is doing the same thing over and over and expect the different result. Jadi melakukan sesuatu yang sama terus-menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu kata Einstein. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, oh ya ya kok saya melakukannya sama gitu ya, tapi hasilnya ingin berbeda, nah menurut Einstein Anda gila. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu memulai cara yang berbeda gitu. Itu akan ada kita bahas di Coach Change nanti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Stay-nya luar biasa, setia sampai akhir gitu ya, sampai akhir perbincangan kita. Mari kita tutup dengan berdoa, Bapak Ibu sekalian, ucapan syukur. Terima kasih perjumpaannya, Bapak Ibu dari mana-mana ya, luar biasa. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dulu rekamannya.